Salahuddin selaku Deputi di Kemenko Perekonomian, dan beliau juga sebagai Ketua Pelaksana untuk Kartu Prakerja. Kemudian sudah hadir juga Bu Deni, beliau Direktur Eksekutif untuk Manajemen Pelaksana, dan juga perwakilan dari Kemenaker yang dalam hal ini juga merupakan anggota dari tim pelaksana program Kartu Prakerja. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan menyampaikan update terkait dengan Kartu Prakerja. Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah dari gelombang ketiga kita melakukan fase evaluasi berdasarkan masukan berbagai macam dari publik dan juga dari lembaga sebagaimana yang dimuat oleh rekan-rekan media juga. Nah, hari ini kita akan menyampaikan progres hasil evaluasi tersebut dan langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan, yang tentunya proses evaluasi ini terus berkembang dan tujuannya untuk memperbaiki, menyempurnakan apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk menyingkat waktu, kami mohon pertama silakan Pak Rudi menyampaikan beberapa hal terkait Kartu Prakerja. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Deni, Pak Dida, Pak Ketut, Pak Julius, Pak Panji, Bapak Ibu sekalian, Pak Muhtar kalau sudah hadir dari Kemnaker, serta teman-teman media yang saya banggakan. Pertama-tama, mungkin ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp pribadi ke saya. Terus terang banyak sekali WhatsApp yang masuk ke saya, namun kalau misalnya saya jelaskan satu persatu mungkin jadi berulang-ulang, sehingga inilah kesempatan untuk kita menjelaskan kepada teman-teman media terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam masa penyempurnaan tata kelola dari Kartu Prakerja ini. Mungkin pertama akan kami jelaskan kronologisnya kenapa sampai saat ini batch 4 belum dilaksanakan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 20 Maret lalu kan kita sudah melaunching program Kartu Prakerja, sekaligus juga kita menandatangani MOU PKS antara platform dan juga dengan PMO. Nah, ini yang menjadi landasan kita untuk menjalankan program Kartu Prakerja yang selanjutnya akan kita launching atau kita mulai pembukaan gelombang pertamanya pada tanggal 11 April. Namun sebelum tanggal 11 April, jadi ada pada tanggal 7 April 2020, 4 hari sebelum kita melaunching batch pertama, itu ada rapat terbatas tentang efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial, yang mana Bapak Presiden menetapkan tambahan untuk Kartu Prakerja sebesar 10 triliun dan dilakukan refocusing program Kartu Prakerja sebagai salah satu instrumen penyalur jaring pengaman sosial atau bansos. Nah, sehingga dalam waktu 4 hari tersebut kita mencoba untuk meredesign yang mungkin bisa kita lakukan dalam waktu yang sangat mepet untuk menjalankan apa-apa yang disampaikan Bapak Presiden pada tanggal 7 April. Lalu tanggal 11 April kita melakukan pembukaan batch pertama yang dalam implementasinya ternyata terdapat polemik di masyarakat mengenai program Kartu Prakerja ini. Antara lain terkait dengan kepesertaan, karena
masih banyak yang masuk yang ternyata bukan korban PHK atau orang-orang yang dirumahkan, yang mana itu menjadi target utama yang diminta dalam penyaluran bantuan sosial. Lalu terkait juga dengan kemitraan dengan platform digital yang kita ketahui banyak sekali polemik di masyarakat yang menyatakan bahwa platform digital ini tidak transparan dalam melakukan atau kita melakukan kemitraan dengan platform digital. Lalu jenis dan lembaga pelatihan yang dianggap banyak sekali yang mempunyai kemiripan dengan apa yang gratis di dalam internet atau di YouTube. Lalu terkait dengan pelaksanaan pelatihan yang secara online. Inilah yang menjadi polemik yang beredar di masyarakat. Lalu tanggal 30 April, Bapak Menko menyampaikan surat kepada Ketua KPK untuk melakukan audiensi untuk memberikan penjelasan dan meminta masukan KPK dalam rangka pelaksanaan program Kartu Prakerja ini. Jadi Pak Menko menyampaikan surat kepada Ketua KPK pada tanggal 30 April. Lalu pada tanggal 6 Mei kita diterima, Pak Menko diterima oleh Ketua KPK dan kita melakukan audiensi memberikan penjelasan tentang Kartu Prakerja dan meminta masukan. Selain itu, bukan hanya terkait dengan masukan masukan KPK, tanggal 28 Mei Bapak Menko juga meminta masukan dari lembaga-lembaga lainnya yang terkait yang dilakukan dalam rapat koordinasi tentang pengawasan atas pelaksanaan program prioritas pemerintah yang waktu itu dihadiri juga oleh Bapak Mensesnek, Bapak Jaksa Agung, Bapak Ketua KPK, Bapak Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Kapolri yang waktu itu diwakilkan oleh Kapaharkam. Nah, disinilah program Kartu Prakerja mendapatkan masukan dari berbagai pihak, khususnya yang terkait dengan pengawasan terhadap implementasi dari program tersebut. Nah, dalam rakor tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan, yang salah satunya adalah disepakati untuk memperbaiki tata kelola program dan membentuk tim teknis untuk memperbaiki tata kelola tersebut. Lalu pada tanggal 2 Juni, KPK secara resmi mengirimkan surat, walaupun pada tanggal 28 Mei tersebut secara lisan sudah disampaikan hasil kajian terhadap program Kartu Prakerja yang intinya sama dengan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Juni oleh KPK. Jadi ada 4 poin yang perlu mendapatkan perhatian, dan ini juga yang disampaikan oleh KPK di saat press conference KPK pada tanggal 18 Juni yang lalu. Nah, dari hasil rakor tersebut yang tanggal 28 Mei, kami sudah membentuk tim teknis. Jadi Pak Menko menindaklanjuti dengan membentuk tim teknis yang diketuai oleh Bapak Jamdatun, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ketua tim teknisnya Pak Jamdatun, wakil ketuanya Bu Deputi Ekonomi Sesnek, dan saya sendiri sebagai sekretaris tim teknis, yang isinya terdiri dari para pejabat eselon 1 dan 2 dari kementerian lembaga yang terkait. Nah, kami telah melakukan pertemuan, yakni tanggal 5 dan 8 Juni, yang intinya adalah membuat rekomendasi untuk melakukan perbaikan tata kelola dari program Kartu Prakerja. Nah, beberapa rekomendasi tersebut kita tuangkan melalui perbaikan Perpres 36 tahun 2020 yang ini juga diamanatkan oleh pimpinan untuk mengubah aturan-aturan yang dianggap masih belum merepresentasikan keadaan saat ini yang terkait dengan COVID. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi 2 kali pertemuan dan ditindaklanjuti pada tanggal
8 Juni tersebut, Bapak Presiden juga membuat rapat intern, memanggil para menteri kabinet saat ini untuk membahas kartu prakerja di Istana Bogor. Yang intinya Bapak Presiden menyampaikan bahwa agar dilakukan perbaikan tata kelola sehingga pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan dasar untuk acuan menjalankan program Kartu Prakerja dan juga aturan-aturan lainnya yang dianggap untuk melengkapi perbaikan tata kelola tersebut. Nah, setelah itu kami secara paralel melakukan perbaikan-perbaikan, baik itu Perpres yang saat ini dalam proses paraf dari para menteri, dan juga nantinya akan ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan di Permenko dan aturan-aturan turunan lainnya, seperti Juknis dan lain sebagainya. Nah, tanggal 14 Juni yang lalu, Perpres tersebut, seperti yang tadi saya sampaikan, sudah dilakukan rapat harmonisasi oleh Kemenkumham yang intinya ditindaklanjuti dengan permohonan paraf dari para menteri yang saat ini sedang dalam proses. Jadi inilah yang kami lakukan di tim teknis dalam rangka perbaikan tata kelola. Nah, apa yang menjadi rekomendasi KPK, mungkin teman-teman di media juga sudah banyak mengetahui bahwa ada 4 poin yang menjadi perhatian dalam bisnis proses implementasi Kartu Prakerja sesuai dengan apa yang disampaikan KPK. Yang pertama adalah proses pendaftaran peserta, yang mana dianggap bahwa proses face recognition untuk validasi peserta membutuhkan anggaran yang besar dan belum optimalnya PMO melakukan penggunaan data whitelist yang sejumlah 1,7 juta yang disampaikan oleh Kemnaker dan juga BPJS Ketenagakerjaan terhadap orang-orang yang terdampak dari COVID. Nah, KPK merekomendasikan untuk penggunaan NIK sebagai identifikasi sudah cukup sehingga tidak perlu menggunakan fitur-fitur lain dalam melakukan penerimaan peserta. Dan juga diminta untuk memasukkan 1,7 juta orang yang terdampak itu ke dalam program Kartu Prakerja seluruhnya dalam batch keempat dan selanjutnya sampai dengan orang-orang itu masuk semua ke dalam program Kartu Prakerja. Nah, yang kedua, platform digital sebagai mitra pelaksanaan program Kartu Prakerja. Jadi di sini KPK menyoroti adanya kekosongan hukum dalam pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan dan menunjuk platform digital yang seharusnya dilakukan PMO, bukan komite, serta adanya konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan. Ini yang disoroti oleh KPK dan mereka merekomendasikan agar diminta legal opinion ke Jamdatun terkait dengan penetapan digital platform ini. Lalu yang ketiga, konten pelatihan, yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua pelatihan yang ditawarkan layak dianggap oleh KPK sehingga diminta untuk melibatkan tenaga ahli atau ahli untuk mengkurasi program-programnya. Nah, lalu yang keempat adalah pelaksanaan program Kartu Prakerja. Jadi terdapat celah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Sehingga mereka merekomendasikan pelaksanaan pelatihan secara daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif dan melibatkan BNSP dalam penyusunan standar materi dan lain sebagainya. Inilah yang direkomendasikan oleh pihak KPK dan ini juga yang sudah ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk melakukan perubahan dari tata kelola program Kartu Prakerja tersebut. Selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang apa-apa saja poin-poin yang akan kita ubah di dalam Perpres 36 terkait dengan tata kelola. Jadi
di dalam perubahan Perpres ini nantinya kami juga memasukkan terkait dengan kepesertaan, bahwa saat ini kepesertaan itu baru umum saja yang kita syaratkan, bahwa belum mencakup kepada para wirausahawan, yang ini juga harus kita masukkan. Jadi selama ini hanya kita menyampaikan di dalam Perpres tersebut adalah para pekerja, gitu. Jadi intinya sasaran penerima ini kita luaskan lagi kepada para wirausahawan. Nah, dan juga ini juga nantinya akan terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan kita dorong di dalam program Kartu Prakerja. Di dalam program Kartu Prakerja ke depan, program-program untuk pelatihan kewirausahaan akan kita tuliskan secara tersirat di dalam Perpres Kartu Prakerja yang ke depan. Nah, selanjutnya proses pelaksanaan pendaftaran ini juga nantinya bisa dibantu oleh melalui kementerian atau lembaga untuk melakukan pelaksanaan pendaftaran secara luring. Jadi bukan hanya daring, namun juga pendaftaran secara luring bisa dilakukan melalui kementerian lembaga untuk keadaan tertentu, agar masyarakat misalnya yang tinggal di daerah keterbatasan dengan infrastruktur telekomunikasi bisa juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses program Kartu Prakerja. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan pelaksanaan program Kartu Prakerja selama masa COVID. Ini juga kita masukkan di dalam Perpres yang baru untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan program Kartu Prakerja yang salah satu instrumennya untuk memberikan jaring pengaman sosial pada masa pandemi COVID ini. Nah, ini yang kita masukkan juga di dalam perubahan Perpres. Selanjutnya adalah kita menegaskan di dalam Perpres yang baru bahwa pemberian dan pelaksanaan manfaat dan pemilihan platform digital serta lembaga pelatihan tidak termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi ini kita tegaskan di dalam Perpres yang baru sehingga ini tidak menjadi polemik lagi di masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah kita juga memasukkan tuntutan pidana bagi peserta yang melakukan pemalsuan identitas dan data diri sebagai landasan hukum untuk pengenaan pidana bagi penerima Kartu Prakerja yang terbukti melakukan pemalsuan identitas sehingga menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Jadi ini kita akan tegaskan di dalam Perpres supaya masyarakat juga tidak main-main terhadap program Kartu Prakerja ini. Nah, selanjutnya hal-hal yang lebih detail kita masukkan ke dalam perubahan Permenko nomor 3. Jadi ada beberapa hal yang perlu didetilkan secara teknis di dalam Permenko. Namun penyusunan Permenko ini masih berlangsung karena kita juga harus melihat nantinya finalisasi dari perubahan Perpres 36 tahun 2020 sehingga ini nanti Permenko-nya bisa menyesuaikan. Nah, selanjutnya tindak lanjut dari perubahan itu secara paralel kita juga Pak Menko sudah meminta kepada Bapak Jaksa Agung untuk melakukan pendampingan hukum bagi manajemen pelaksana Kartu Prakerja, dan ini Bapak Jamdatun sudah menyampaikan SK tim untuk melakukan pendampingan hukum dalam rangka pelaksanaan program Kartu Prakerja dari teman-teman dari Jamdatun. Tim ini bertugas untuk membantu pelaksanaan pada program dari sisi hukum apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk memberikan masukan. Dan selain itu, Bapak Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga telah menyiapkan pendapat hukum atau legal opinion dari pelaksanaan batch 1 sampai dengan batch 3 yang saat ini
sudah dalam tahap expose di Kejaksaan Agung dan dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Kemenko Perekonomian. Selanjutnya terkait dengan pendampingan, bahwa Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa program Kartu Prakerja ini agar dilakukan pendampingan bukan hanya dari Kejaksaan Agung, namun juga pendampingan dari BPKP dan LKPP. Nah, selanjutnya Kepala BPKP sudah menyampaikan kesediaannya untuk menyiapkan tim untuk membantu memverifikasi terhadap pelaksanaan batch 1 sampai dengan batch 3 sehingga ini nantinya bisa mendapatkan atau bisa dilihat bahwa tata kelola yang ada di dalam pelaksanaan batch 1 dan 3 ini betul-betul tidak melenceng dari aturan-aturan yang ada. Nah, selanjutnya ada beberapa pelaksanaan misalnya yang tadi disampaikan bahwa karena ini pelaksanaan batch 4 masih kita hold dan juga kita belum dari PMO juga belum membayarkan 1 sen pun kepada lembaga pelatihan, sehingga inilah yang kita tunggu verifikasi dari teman-teman dari BPKP. Nanti setelah verifikasi ini selesai, kita bisa membayarkan semua ke lembaga pelatihan yang sudah lolos dari verifikasi BPKP. Dan juga selanjutnya program batch 4 ini akan kita laksanakan walaupun nantinya kita belum melihat apakah nanti komite menentukan apakah perlu dilakukan tetap melalui daring atau online ataupun kita sudah bisa mendorong ini ke program hybrid yang bisa dilakukan di beberapa daerah yang mungkin tidak terdampak dari COVID. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di awal. Kami persilakan nanti kepada Bu Deni untuk menjelaskan terkait lebih lanjutnya secara teknis atau dari Kementerian Ketenagakerjaan, namun sebelumnya saya kembalikan ke Pak Dida. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Rudi sudah menjelaskan sangat komprehensif. Seiring kita menunggu perwakilan dari Kemenaker untuk hal-hal yang bisa lebih detail bisa disampaikan oleh Bu Deni dari PMO. Silakan Bu Deni. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami menerima masukan dari semua pihak, termasuk tentu saja lembaga sepenting KPK, dan juga kemudian kami juga menerima sebelumnya juga banyak masukan dari masyarakat, termasuk juga dari para penerima manfaat dari program Kartu Prakerja ini, Pak. Kemudian saya sebenarnya ingin menampilkan ini mungkin hanya satu aja contoh untuk gambaran rekan-rekan media apa yang katakanlah berbeda antara apa yang ada di YouTube dengan kemudian apa yang katakanlah ada di ekosistem Kartu Prakerja. Ini Mas Panji bisa minta tolong untuk uploadkan tidak? Silakan Pak Panji. Sebentar Ibu, mungkin tim Mas Fikram atau Isran bisa bantu. Tadi yang valid di operator, saya tidak di operator. Bisa Mas Fikram atau Halim bisa tolong bantu untuk menampilkan. Oke, mungkin sambil menunggu
Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan Bu Deni? Baik Pak, jadi yang pertama Bapak, ini sebenarnya memang kami mencatat banyak sekali masukan, tetapi memang dari berbagai macam masukan ini yang berkaitan dengan kemitraan, yaitu tentang platform digital dan materi pelatihan, saya pikir ini perlu untuk mendapatkan contoh konkret gitu ya dari rekan-rekan media supaya kemudian bisa melihat perbedaan antara apa yang ada di YouTube dengan apa yang ada di ekosistem Kartu Prakerja. Kemudian sebagai contohnya kalau itu karena ini kemudian related dengan rekomendasi bahwa apa yang katakanlah tersedia secara bebas di YouTube atau di kanal yang lain, itu salah satu rekomendasi dari KPK adalah supaya itu di drop dari ekosistem Kartu Prakerja. Nah ini agar nanti kita semua bisa melihat dan kita tahu bahwa semua orang sebenarnya bisa saja untuk kemudian memberikan materi atau berbagi di YouTube. Namun kalau kemudian apa yang ada di sana membuat ekosistem Kartu Prakerja atau siapapun yang memasang di Kartu Prakerja itu perlu untuk menurunkan materi itu, saya pikir kita perlu melihatnya dengan lebih komprehensif. Misalnya saja sebagai dosen Fakultas Ekonomi, kita mengajar misalnya saja mikro, makro, kita tahu bahwa kalau kita googling atau kita lihat di YouTube, sebenarnya ada juga dosen-dosen dari internasional maupun domestik yang mengajarkan materi ekonomi mikro atau makro, tetapi juga itu tidak berarti bahwa kemudian mata kuliah yang ada atau diberikan di Fakultas Ekonomi itu kemudian tidak boleh ada gitu, atau dianggap kemudian menjadi tidak relevan atau kita tidak membayar SPP begitu. Nah, jadi saya pikir sebenarnya ini relatif sama lah dengan yang kita lihat di program Kartu Prakerja. Nah, selanjutnya juga sudah ya Mas ini operatornya Vikram. Oke. Jadi next coba Vikram. Oke, nah ini teman-teman mungkin bisa melihat itu yang umum, itu non prakerja, yang itu yang ada di prakerja, dan kemudian yang ada di YouTube. Teman-teman, ini bisa kemudian teman-teman perhatikan besar-besar, gitu ya, diperbesar. Misalnya di tengah itu, ini digital platformnya mau belajar apa. Kemudian itu modelnya adalah webinar. Jadi kalau webinar berarti gurunya atau instrukturnya betul-betul kemudian bawa tepung, kalau itu pempek berarti bawa ikan dan segala macam dan mengolah di depan murid-muridnya yang sedang mengikuti webinar ini. Nah, kemudian di situ juga kelihatan bahwa yang melihat 3.400 orang, jadi kita juga bisa melihat traffic-nya karena memang survei dari TNP2K menunjukkan bahwa masyarakat ini penerima manfaat, penerima Kartu Prakerja ternyata sebelum memilih mereka membanding-bandingkan antar digital platform dan mereka membandingkan antara apa yang ada di ekosistem Kartu Prakerja dengan yang di YouTube. Jadi penerima manfaat ini sebenarnya relatif kritis ketika mereka dan rasional ketika mereka memilih pelatihan. Nah, jadi ini contohnya belajar bagaimana memulai 3 usaha jajanan khas Indonesia, yaitu martabak manis, pempek ekonomis, dan donat dengan modal kecil bersama Chef Novi Olivia. Nah, ini masuk kategori cooking and baking. Di sini kemudian levelnya pemula, bahasa pengantarnya, kemudian ada tentangnya, artinya ada deskripsinya. Kemudian siapa yang harus mendaftar, kemudian poin materi belajar, dapat apa saja, sertifikat, bonus ini, bonus itu disebutkan. Kemudian juga disebutkan juga di situ silabusnya. Nah, kemudian kita geser ke kanan. Di sini penyelenggaranya adalah Baking World. Yang setahu saya ini Baking World itu juga instrukturnya juga sudah pengalamannya panjang di dalam bidang ini. Kemudian di situ ada rating. Jadi teman-teman, kalaupun mau belajar apa sebagai digital platform telah mengkurasi pelatihan ini dan sesuai dengan Permenko pasal 27 ayat 3,
PMO kami, manajemen pelaksana, itu juga wajib untuk kemudian melakukan kurasi lanjutan. Nah, jadi bukan kemudian serta-merta itu ada digital platform yang menentukan pelatihan ini. Karena apa? Setiap pelatihan, ada 3.000 pelatihan sekarang di ekosistem Kartu Prakerja, PMO itu harus meng-assign kode unik dari masing-masing pelatihan supaya ketika dibeli harga sekian, kapan, oleh siapa, itu kemudian kita bisa dapatkan datanya. Karena kami harus mempertanggungjawabkan uangnya program uang APBN ini yang kemudian sudah disalurkan kepada anak-anak. Nah, di sini kalau misalnya pelatihannya itu ternyata mengecewakan, pengguna atau si penerima manfaat itu yang sudah merasakan, sekali lagi sudah merasakan program ini, kemudian bisa kasih rating misalnya bintang 1 atau bintang 2. Supaya apa? Ini menginformasikan kepada umum bahwa pelatihan ini nggak bagus. Sehingga pelatihan-pelatihan yang tidak bagus itu semestinya di dalam ekosistem Kartu Prakerja, dia hanya bisa bertahan sementara. Dia tidak bisa sustain karena apa? Dia dihukum oleh para penerima manfaat. Nah, kemudian ulasannya ini, jadi rating dan ulasan itu wajib. Kemudian di sini sudah diberi tanda Kartu Prakerja, pengajarnya adalah Chef Willy, kemudian tanggal dimulainya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mengatakan pelatihannya itu secara online, tidak berarti semuanya video. Tapi juga ada yang pakai webinar. Artinya tadi, si chefnya ini juga di depan kamera itu praktek. Nah, tapi kelemahan dari webinar ini teman-teman adalah lihat kapasitasnya 500. Padahal yang kita layani adalah sekarang batch 3 680.000. Nah, jadi dan kemudian ada kekakuan dalam hal jadwal. Jadwalnya webinar ini tertentu. Jadi kalau tidak bisa hadir di jam tersebut, dia harus melihat jam yang lain. Ini berbeda dengan satu model lagi dalam delivery pelatihan online, yaitu yang disebut sebagai LMS. Nah, kalau LMS itu video, tapi itu pun masih ada ujiannya, tesnya, dan lain sebagainya. Nah, LMS ini misalnya saja, mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah ya membeli beberapa pelatihan, bukan di Kartu Prakerja, tapi di luar. Saya pun juga masih belajar, ambil beberapa pelatihan yang saya pikir saya nggak perlu sebutkan brandnya. Nah, itu dikasihnya hanya video. Nah, kalau video, maka itu pace-nya, kecepatannya, penyelesaiannya itu terserah kepada saya. Tapi tentu saja teman-teman, adalah sebuah kerugian bagi yang bersangkutan kalau dia kemudian tidak mengikuti pelatihan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pengetahuan itu tidak dia dapatkan. Nah, jadi ini webinarnya pakai Zoom, harganya adalah 500.000, batas akhir pendaftarannya kapan, dan seterusnya. Tapi kita geser ke kanan, teman-teman, yang di YouTube. Sama-sama saya ketik ini, yaitu belajar pempek. Jadi saya ketik di YouTube, belajar membuat pempek. Di sini video ini adalah video dengan viewers kedua terbanyak dan dianggap katakanlah cukup relevan lah untuk dibandingkan dengan pempek yang di Kartu Prakerja. Nah, di sini kita lihat bahwa durasinya 18 menit 45 detik, dan kemudian di sini pempek ikan Palembang resep asli wong Palembang, pempek ikan tenggiri asli Palembang. Yang ada adalah hanya jempol ke atas dan jempol ke bawah, dan kemudian share dan lain sebagainya. Tidak ada sertifikat, bintang berapa, tidak ada orang mau kasih boleh, orang tidak mau kasih jempol juga boleh. Tapi kalau Kartu Prakerja itu wajib harus memberikan ulasan dan rating. Karena apa? Kita ingin evaluatornya, jurinya adalah peserta sendiri yang sudah merasakan itu, dan mereka bisa inklusif, turut berpartisipasi untuk memberikan komentar terhadap pelatihan ini, sehingga teman-temannya yang lain yang gelombang-gelombang selanjutnya itu kemudian, katakanlah kalau pelatihannya itu jelek, itu tidak kemudian bertahan lama, dia dihukum oleh para pengguna. Tapi kalau pelatihannya itu bagus, bintang 5 tadi, dia akan semakin kemudian mendapatkan katakanlah pemilih yang lebih banyak. Jadi itu teman-teman, kenapa kemudian kita menggunakan e-marketplace. Nah, kemudian ini view-nya 1,2 jam segini, sudah itu saja. Jadi 18 menit, sedangkan yang kanan tadi dengan Chef Willy, kita lihat bahwa di sini tanggal dimulainya jam 2 sampai dengan jam 5 PM, artinya 3 jam. Karena membuat itu kan butuh waktu, baking dan segala macam itu butuh waktu. Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah yang non-prakerja, artinya dia mau belajar apa juga jualan modul yang lain atau jualan online course yang lain. Kita bisa lihat ini antara yang
prakerja dan tidak prakerja, cara presentasinya sama, tetapi kita lihat harganya di situ 1,1 juta, sedangkan yang prakerja 500.000. Kita memang melihat bahwa yang di prakerja itu banyak yang kemudian harganya memang dibuat lebih murah oleh para pelatih. Next slide. Nah, kemudian ini perbandingan pelatihannya. Jadi teman-teman tadi sudah tahu ya bahwa online itu ada yang pakai webinar, tapi kalau webinar jadi lebih mahal, lebih susah waktunya karena harus menyesuaikan, dan kemudian volumenya tadi terbatas. Satunya lagi LMS, yaitu yang full video, yang itu kecepatannya bisa kita atur sendiri. Tengah malam, oh saya mau belajar, ya boleh. Weekend saya mau belajar, boleh, dan seterusnya. Jadi itu dua model, tetapi ada juga yang hibrid. Jadi ada yang kemudian dikasih dulu LMS, kemudian di akhir-akhir kemudian baru ada baru ada webinar atau tanya jawab dengan instrukturnya. Nah, instruktur-instruktur ini juga ada yang pakai WA group dan segala macam untuk kemudian terus berhubungan dengan para peserta pelatihan. Nah, ini contohnya perbandingan pelatihan lanjutan. Itu misalnya materinya terdapat 10 jenis pempek, kalau itu yang umum, kemudian kalau mau belajar apa, 3 jenis kue, YouTube tadi hanya 1 saja. Kemudian metodenya webinar dan LMS, yang di situ adalah macam-macam, yang di Kartu Prakerja ada evaluasi, ada pendampingan, kalau itu kemudian nonton video saja. Jadi tidak ada interaksi, kemudian interaksi hanya bisa dilakukan di kolom komentar YouTube jika ada balasan. Nah, kemudian pengajarnya juga ini, kalau yang umum, di sini Celsius Culinary, kursus masak yang menyediakan studio memasak, dan kemudian instrukturnya ada internasional hingga lokal. Kalau yang Baking World ini platform pertama di Indonesia yang khusus menyediakan kursus baking secara online, didirikan oleh chef bersertifikat, memiliki pengalaman 30 tahun mengajar. Sedangkan yang di YouTube tadi yang itu kan rating nomor 2 paling banyak dilihat ya, yang tadi itu dilakukan oleh Lynn's Cake, YouTuber yang memiliki 50.000 subscriber. Dan ini tadi harganya 1,1, 500 dan gratis. Jadi itu teman-teman, tapi satu lagi saya sampaikan bahwa dari survei yang kita lakukan terhadap penerima manfaat, ternyata mereka itu sebelum memutuskan, mayoritas itu sudah membanding-bandingkan antar platform, bahkan mengecek dengan apa yang gratis ada di YouTube. Kemudian next, selanjutnya ini ada satu lagi, ya, tidak perlu yang lain-lain, tapi ini pelatihan yang ada di Sisnaker. Saya perlu sampaikan bahwa yang di Sisnaker, teman-teman, itu Sisnaker kan ada di Kemenaker. Jadi Sisnaker itu adalah satu-satunya platform yang milik pemerintah dari 8. Nah, kemudian Sisnaker karena juga merupakan marketplace atau digital platform, maka juga melisting beberapa pelatihan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa misalnya saja pelatihan di Sisnaker, contohnya di sini adalah cara mempengaruhi pikiran orang dan sukses bernegosiasi, kemudian ratingnya adalah 4,8, kemudian harganya 500.000 oleh prakerja, penyedianya adalah sekolah pintar, dan seterusnya. Nah, kemudian yang di kanan itu yang saya ketik persis judulnya, yaitu NLP, cara mempengaruhi pikiran orang, bla bla bla, ada di kanan. Nah, kita melihat bahwa yang di Sisnaker, yang itu juga kita yakini bahwa Sisnaker pasti Kemenaker pasti pengalamannya luar biasa di dalam pelatihan, itu pun juga ada yang di YouTube dan gratis. Jadi bukan berarti kemudian yang begitu ada di YouTube, kemudian yang di Sisnaker jelek dan kemudian harus di-drop. Karena kita tahu bahwa Kemenaker tuh pasti ngerti lah pelatihan mana yang itu adalah memiliki nilai untuk membangun kompetensi, produktivitas, serta daya saing. Jadi ini contohnya. Ini juga ada dilakukan oleh trainer ini. Durasinya di sini adalah 30 menitan itu. Dan kemudian di sini juga jempol atas, jempol bawah seperti biasa. Nah, kemudian yang di bawah juga ada yang lain, yaitu 5 hal penting dalam negosiasi agar tidak gagal, dan seterusnya. Nah, kemudian ini teman-teman yang next, bawahnya satu lagi, dan nanti saya juga ingin, jadi ini juga cara berikan di YouTube, ini juga di Sisnaker juga ada, yang di kanan ketika saya googling dengan kata-kata yang sama, itu juga kemudian ada. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu, pelatihan itu macam-macam, dan saya pikir semua orang bisa berbagi, tetapi tentu saja semakin banyak yang berbagi, semakin banyak pilihan buat teman-teman peserta Kartu Prakerja itu adalah baik.
saya berhenti di sini dulu karena mungkin ada yang lain yang ingin sharing dengan teman-teman media. Monggo Pak Dida. Terima kasih Bu Deni. Apa perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah hadir belum ya? Tadi beliau memang bilang sedikit terlambat karena masih berlangsungnya rapat. Sepertinya belum hadir. Jadi terima kasih Bu Deni. Mudah-mudahan tadi teman-teman wartawan udah makan siang ya. Soalnya Bu Deni ngasih contohnya ini pelatihan kuliner nih awalnya. Pempek dan martabak. Sorry. Aku juga ngelihat gambarnya juga tertarik, Pak. Ya, jadi tadi Bu Deni sudah menyampaikan secara detail beberapa contoh gitu ya yang disediakan oleh program kartu prakerja, dan memang yang membedakan itu pertama ada sertifikat, yang kedua bisa interaktif apakah langsung atau juga melalui mekanisme feedback. Sebelumnya tadi kita sudah dengar dari Pak Rudi bahwa pemerintah sekarang ini kita responsif dan adaptif, artinya kita selalu setiap program pemerintah itu menerima masukan dari publik, apalagi lembaga seperti KPK, dan itu sudah kita respon. Tadi sudah disampaikan juga kita membentuk tim teknis dan ini proses perbaikannya masih terus berjalan. Kita akan merevisi Perpres 36, kemudian juga Permenko 3 tahun 2020. Nah, untuk sambil menunggu nanti mungkin kalau ada yang bergabung lagi, silahkan rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya bisa menggunakan fasilitas di partisipan ya, raise hand, atau bisa juga via chat. Silahkan. Ya, sambil menunggu yang lain, silakan Mas Fajar dari Tempo. Ya, Mas Fajar, silakan. Ya. Kedengaran, Pak ya? Ya, kedengaran. Selamat sore, Bapak Ibu. Saya Fajar dari Tempo. Pertama mau nanya ke Pak Rudi dulu, Pak. Tadi kan Perpres lagi diharmonisasi, Pak ya. Nah itu, tapi juga ada peninjauan ulang dari BPKP terhadap batch 1 sampai 3. Nah, saya mau tanya alurnya seperti apa sih, Pak? Apakah ketika Perpres 36 kelar, terus batch 4 langsung dibuka gitu, dan uang untuk lembaga pelatihan itu langsung dikasih, atau masih nunggu BPKP dulu, atau gimana sih Pak alurnya gitu yang disiapkan? Itu yang pertama untuk Pak Rudi. Terus yang kedua untuk Bu Deni, ini kan udah 3 gelombang Bu ya, dan iya. Kan tiap misalkan reviewnya jelek itu pasti langsung di drop begitu ya. Nah saya mau tanya kira-kira itu kan ada sampai sekarang kan udah ada 3.000 jenis pelatihan ya. Kira-kira ada angkanya nggak? Berapa jenis pelatihan yang mungkin udah di drop karena reviewnya jelek, dan kira-kira jenisnya apa aja gitu. Itu aja sih, terima kasih. Ya, karena belum ada yang bertanya, silakan bisa langsung dijawab Pak Rudi. Saya jawab ya. Jadi terima kasih Mas Fajar dari Tempo terkait dengan Perpres. Jadi saat ini proses harmonisasi itu sudah kita lakukan. Jadi proses harmonisasi itu sudah kita lakukan di tanggal 14 Juni yang lalu, yang dipimpin karena proses harmonisasi ini selalu yang melakukan adalah Kemenkumham. Jadi saat ini proses Perpres ini sudah disampaikan ke Setnek, dan Setnek sudah meminta paraf dari kementerian atau pimpinan kementerian atau lembaga, yang selanjutnya apabila telah diparaf lalu nantinya akan ditandatangani oleh Bapak Presiden menjadi Perpres yang baru. Secara paralel kita juga sedang melakukan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di BPKP. Verifikasi apa saja yang diverifikasi adalah terkait dengan pelaksanaan batch 1 sampai dengan batch 3. Nanti diverifikasi apakah sesuai dengan aturan-aturan atau kriteria-kriteria yang ada di dalam
pelaksanaan Perpres 36 dan Permenko 3 saat ini. Nah, apabila itu tidak sesuai, itu nanti akan kita tinjau kembali apakah nanti mereka perlu kita bayarkan atau tidak. Nah, ini proses verifikasi ini kita lakukan secara paralel sehingga kita berharap apabila nanti Perpres yang baru ini turun, kita mungkin tinggal menunggu sedikit lagi untuk bisa sambil merapikan untuk pelaksanaan batch 4, kita nantinya bisa tidak terlalu lama bisa menjalankan lagi batch 4. Namun sebelum itu kita juga sudah bisa membayar nih nanti apabila pelaksanaan verifikasi ini selesai, kita paling tidak sudah bisa membayar kepada lembaga-lembaga pelatihan yang saat ini memang kita belum bayarkan sama sekali karena kita takut nantinya ada kerugian negara yang ditimbulkan apabila kita membayar tanpa proses verifikasi. Nah, nanti ke depannya proses verifikasi ini nantinya akan sejalan dengan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP ke depan, sehingga ini nanti secara paralel proses verifikasi ini tidak dilakukan lagi karena nantinya dengan sendirinya BPKP akan melakukan pendampingan terhadap program pelaksanaan program Kartu Prakerja. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Silakan Bu Deni tadi yang ditanyakan juga. Ya, baik. Jadi gini Mas Fajar, yang pertama menjadi fokus dari proses kurasi dari manajemen pelaksana, yang pertama adalah tentu saja bagaimana digital platforms itu memenuhi aneka terms dan permintaan yang kita buat. Misalnya saja kwitansinya per orang harus saja memuat informasi ini. Kemudian untuk mitra pembayaran, harus bisa eKYC. Kalau nggak bisa, kemudian kita hentikan beberapa saat. Nah, terus kemudian kalau sudah aktif kita cek, kemudian kita hidupkan lagi. Itu terjadi. Nah, jadi ini yang lebih, karena ini kan program masih sangat muda, yang pertama dilakukan itu adalah memenuhi standar, katakanlah keamanan dan administrasinya terlebih dahulu. Karena kita harus kemudian memastikan security, akuntabilitas, supaya kemudian apa yang diminta di dalam Permenko maupun PMK itu dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua adalah PMO ini kan membuat perjanjian kerjasamanya dengan digital platform. Dan kemudian PMO ini kan menetapkan lembaga pelatihan. Jadi kriteria digital platform lembaga pelatihan itu yang menjadi fokus dari kita dulu. Jadi kita memastikan bahwa lembaga pelatihannya itu memenuhi kriteria seperti yang ada di dalam Permenko. Nah, baru kita bicara tentang si jenis pelatihannya yang itu dibuat oleh masing-masing lembaga pelatihan. Nah, jenis pelatihan ini dikurasinya sekali lagi 2 tahap. Pertama oleh si digital platform itu sendiri. Kalau digital platform itu jualan barang jelek dan kemudian dihukum oleh pasar, diomongin sama orang se-Indonesia, bisa kebayangkan reputasi dari digital platform ini seperti apa. Digital platform kan kita tahu lah itu perusahaan-perusahaan yang seperti itulah. Nah, kemudian teman-teman, jadi kalau mereka itu ceroboh, yang kena adalah nama baik mereka. Itu satu. Yang kedua adalah mereka misalnya telah melakukan kurasi, tadi saya sampaikan, PMO juga melakukan proses kurasi untuk memastikan, sekali lagi, bahwa pelatihan yang diberikan itu telah memenuhi katakanlah kriteria atau kategori 1 atau kategori 3. Ini perlu teman-teman ketahui bahwa kategori 1 itu ada kategori yang relatif light, ringan begitu ya. Karena apa? Jangkauan kita peserta ini sangat luas. Sabang sampai dengan Merauke. Saya berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak tahu persis minat, bakat, kemampuan, opportunity, ekonomi yang dihadapi oleh 680.000 peserta Kartu Prakerja. Saya tidak tahu potensi ekonomi yang ada di Kepulauan Tangkajene atau di Kabupaten Tapin. Atau ini perlu teman-teman, saya perlu sampaikan pada teman-teman, 3 gelombang ini hanya 1 kabupaten yang tidak ada pendaftarnya, yaitu Kabupaten Deiyai. Yang lain 513 ada pendaftarnya. Lah kalau misalnya saya ditanyain apa lapangan kerja yang ada di Kabupaten Dogiai sebelahnya itu atau Yahukimo, saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu, maka approach yang dilakukan oleh
manajemen pelaksana adalah menyediakan pelatihan kategori 1 yang ringan, macam-macam, sampai dengan kategori 3 itu yang agak kelas berat, 30 jam pelatihannya. Kemudian serius-serius seperti Python, kemudian misalnya saja seperti program Scrum, Agile, dan segala macam itu. Nah, again, pendekatannya adalah seperti itu. Nah, kemudian sekarang ini kan orang sudah mulai membeli pelatihan, kemudian setelah memberikan rating dan ulasan. Itulah step selanjutnya yang kita nanti dalam evaluasi setelah 3 bulan pelaksanaan dari pembelian itu, kita kemudian rekoleksi dan kemudian lihat apakah rating-rating yang buruk itu di mana, dan apakah itu konsisten terjadi di satu digital platform tertentu, yang artinya proses koreksi dia berarti tidak bagus. Nah, ini perlu saya sampaikan, dari 3.000 jenis pelatihan yang ada, yang laku itu baru sekitar 1.200 pelatihan. Artinya apa, teman-teman? Teman-teman mau jualan latihan pempek, latihan ini, latihan itu dengan harga selangit atau murah meriah, belum tentu laku. Karena ini sama seperti kita kalau di GoFood, sama seperti di Tokopedia, kita semua boleh jualan atau buka lapak, tapi belum tentu laku. Karena apa? Yang memutuskan itu adalah penerima manfaat. Nah, ketika itu belum tentu laku, apakah itu yang belum laku sudah pasti jelek? Belum tentu juga. Jadi terkait dengan yang belum laku ini, kita pun juga akan cek ini kenapa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari yang sudah laku tadi, bintang 1 sampai dengan bintang 5. Itu kita lihat, apakah ada yang secara persisten itu bintang 1. Maaf ya teman-teman, kalau itu bintang 1-nya itu masih sedikit, ini kan sebenarnya juga, sekali lagi, orang bisa menilai buruk itu bisa macam-macam. Apakah itu kecewa karena ekspektasi, ataukah itu personal, ataukah memang barangnya, pelatihannya jelek. Jadi di sini kita kemudian akan melihat, sekali lagi, 1 atau 2 informasi belum tentu adequate, kita pun juga akan kemudian, kita punya akses khusus, PMO, untuk kemudian menjajal materinya itu yang dibilang jelek. Untuk kemudian kita lihat, ini benar-benar jelek, atau sebenarnya itu lumayan, atau ada kejadian khusus, katakanlah webinar atau apa, kemudian tidak deliver atau gimana, kita kemudian harus mengkontak satu-satu. Jadi ini adalah step yang lanjutan, teman-teman, tetapi sekali lagi, sekarang ini fokus dari PMO adalah sedang kita mengkurasi digital platforms yang baru, karena kita sudah mendapat pendaftaran 19 perusahaan yang sudah menyatakan tertarik untuk menjadi digital platform. Jadi kita sekarang sedang mengkurasi mereka, dan kemudian juga masih ada puluhan dari lembaga pelatihan baru yang itu mengajukan diri. Jadi tim kami sekali lagi PMO masih kecil, jadi kita juga membangun kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, maupun kemudian dengan pihak-pihak yang kami anggap kompeten untuk bisa membantu kami, tentu saja dengan terms and conditions yang baik, supaya itu akuntabel untuk membantu kami melakukan proses pengecekan tadi dan kurasi terhadap beberapa pelatihan. Demikian. Terima kasih, Bu Deni. Deni. Bu, maaf tadi konfirmasi, kalau 1.200 yang laku ini kelihatan nggak sih kira-kira yang peserta ini condongnya minatnya kemana gitu? Ini Mas, ini yang bagus banget. Jadi ternyata minat nomor 1 itu adalah bahasa Inggris. Dan itu bahasa Inggrisnya bukan hanya satu penyedia ya Mas ya. Jadi banyak banget penyedia itu yang menyediakan bahasa Inggris, yang itu banyak, satu platform juga multiple lembaga yang menyediakan, satu lembaga multiple classes untuk bahasa Inggris. Itu nomor 1 adalah bahasa Inggris. Jadi saya terus terang aja ketika menyampaikan ini kepada waktu itu juga diskusi ya kepada banyak expert, termasuk ada menteri juga yang ingin tahu mengenai ini. Beliau mengatakan bahwa bahasa Inggris itu sudah life skill, sudah keniscayaan. Jadi ketika kita mendorong anak-anak muda, karena ini teman-teman perlu tahu, 85% dari peserta program Kartu Prakerja itu usia 18 sampai 35. Jadi di bawah 35 tahun itu loh. Itu adalah yang dominan. Nah ini kan memang harus melek digital, harus kemudian didorong supaya mereka menjadi pembelajar yang mandiri, mencari informasi secara digital, dan kemudian bahkan bisa kolaborasi secara global. Berarti bahasa Inggris is a must, karena informasi tidak bisa hanya dari
orang-orang Indonesia saja, tetapi dia juga bisa belajar dari dunia internasional. On top dari itu, Mas, yang bagus lagi tentang pelatihan yang diambil oleh teman-teman adalah minat yang besar terhadap pelatihan-pelatihan yang berbasis kewirausahaan. Karena dalam masa pandemi ini kan lowongan pekerjaan sulit. Mau kerja ke kantor bergerak juga tidak bisa, pabrik juga belum tentu buka, hotel-hotel belum tentu buka. Maka mereka kemudian berinisiatif untuk bukan applying for job, tapi creating their own job. Misalnya saja tadi kuliner, karena at the end orang tetap makan. Nah, ketika orang tetap makan tapi tidak bisa kemudian ke restoran, maka yang terjadi adalah mereka order secara online. Nah, berarti dia tidak hanya kemudian belajar cara masaknya atau membuat, tetapi bagaimana branding, marketing, menghitung kemudian cost benefit-nya atau PNL-nya, profit and loss. Kemudian mereka juga belajar digital marketing, bagaimana memasarkan ini di katakanlah platform-platform secara online supaya pekerjaan makanan mereka kemudian bisa di itu. Dan termasuk yang youtuber itu, saya sudah tua, Mas, jadi saya tuh nggak terlalu ngerti dengan dunia anak muda, jadi saya manut aja. Tapi ini teman-teman mohon bisa follow di Instagram kami di prakerja.id. Di situ ada testimoni dari banyak sekali penerima manfaat. Kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa lebih dari 90% peserta mengatakan bahwa program Kartu Prakerja, pelatihan-pelatihannya itu efektif dalam meningkatkan kompetensi mereka baik sebagai pekerja, pencari kerja maupun sebagai wirausaha. Jadi itu 95% atau berapalah itu. Terus kemudian mereka juga mengatakan bahwa gabungan antara itu yang semi bansos itu gabungan antara pelatihan dan insentif untuk membantu biaya hidup itu lebih dari 95% juga mengatakan itu sudah benar. Nah, jadi memang di masa pandemi ini sangat serius. On top dari itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman, pada saat kita mengadakan acara webinar bersama dengan Kata Data, Kompas, dan juga peneliti dari TNP2K yang membuat survei ini, 80,8% dari penerima Kartu Prakerja itu adalah mereka tidak bekerja. Jadi kalau kita bicara tentang ketepatan sasaran, 80,8 loh, itu adalah tidak bekerja. Itu bisa nganggur, itu bisa korban PHK, itu bisa saja dirumahkan. Nah, jadi ini 80,8 kalau nggak salah 7,1% itu adalah wirausahawan. Nah, jadi dan kalau teman-teman baca di Perpres, sebenarnya program Kartu Prakerja ini bukan seperti ala bansos murni di mana targetnya itu kaku, yaitu mereka yang ada di TKS, tapi ini lebih WNI 18 tahun, kemudian tidak sedang pendidikan formal, kemudian itu bisa pekerja, bisa pencari kerja, bisa korban PHK. Nah, kalau korban PHK, pekerja maupun pencari kerja ini kan literally sebenarnya Perpres mengatakan semua orang itu sebenarnya boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Namun saya tahu dalam masa pandemi COVID ini ada prioritas yang perlu untuk diutamakan. Karena itu kita juga kemudian melihat, oh ini berarti yang korban-korban dirumahkan akibat COVID ini. Nah, tapi survei sudah menunjukkan 80,8% peserta dari program Kartu Prakerja itu adalah mereka yang tidak bekerja karena pengangguran maupun yang dirumahkan. Demikian. Ya, terima kasih Bu Deni. Mudah-mudahan bisa menjawab semua Mas Fajar. Ada 3 pertanyaan lagi. Pertama, Mas Irham dari BBC, kemudian Mbak Hana ya dari IDN Times, dan juga Mbak Konita dari Gatra. Silakan Mas Irham, nanti Mbak Hana bila bisa langsung atau ingin saya bacakan juga boleh. Silakan. Halo, Pak, apa kabar? Baik. Ya, ini saya mau tanya, maksudnya ringkih sebenarnya, itu berapa data update peserta Kartu Prakerja yang ikut platform digital saat ini? Nah, ini kan ada beberapa kemarin pengakuan bahwa mereka yang sebenarnya udah kerja, tapi dia bisa mendaftar gitu, nih, gimana ke depan proses verifikasi ke mereka gitu. Nah, yang ini soal anggaran yang sudah dikeluarkan negara untuk gelombang 1-3 itu kemarin berapa? Dan kalaupun misalnya belum dikeluarkan, itu berapa tagihan piutang dari platform digital yang sudah disodorkan ke pemerintah? Gitu. Kemudian terkait dengan temuan KPK, ini kan ada kutipan terdapat konflik kepentingan pada 5 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan, 250 pelatihan dari 1.800 pelatihan yang tersedia gitu. Nah, apakah ini bagian dari persoalan tata kelola juga? Karena
di sini disebut sangat eksplisit gitu, konflik kepentingan yang hitungannya ada orang-orang yang diuntungkan di belakangnya gitu. Apakah ini memang masalah tata kelola juga? Terus tadi Pak Rudi juga sempat menyampaikan bahwa akan ada aturan terhadap peserta yang memalsukan data, itu ada ancaman pidana. Kira-kira nanti rumusannya seperti apa, Pak? Apakah nanti ancamannya berapa tahun atau dendanya berapa? Dan kapan Perpres ini mau dikeluarkan yang revisi? Dan terakhir itu yang dimaksud dengan pendampingan hukum untuk manajemen pelaksana itu seperti apa ya? Itu aja sih, Pak Dida. Ya, terima kasih Mas Irham. Jadi kita sekalian dengan yang lain dulu ya, Pak Rudi dan Bu Deni. Ini yang kedua, nggak tahu kenapa Mbak Hana minta saya bacakan. Jadi pertanyaannya minta elaborasi ke Pak Rudi untuk pengaturan tuntutan pidana itu nanti berapa lama? Apakah mungkin juga diatur sanksi denda? Kemudian pertanyaan dari yang kedua, masih ada peserta yang di batch 1, 3 belum dibayarkan. Kapan dapat kepastian untuk mereka mendapatkan insentifnya? Kemudian pertanyaan ketiga masih dari Mbak Hana juga, Pak Erlangga dan Pak Wamen Keu, Pak Suhasil pernah bicara soal pengurangan bantuan biaya pelatihan dari 1 juta menjadi 500.000 dan jumlah penerimanya ditingkatkan. Sejauh ini pembahasannya seperti gimana? Apakah bakal diimplementasi dalam batch-batch selanjutnya? Nah, kemudian yang selanjutnya ini Mbak Konita dari Gatra. Silakan Mbak Konita, atau mau saya bacakan juga? Saya bacakan aja ya. KPK melihat adanya potensi masalah BA-Bun dalam program Kartu Prakerja. Mengenai hal ini benar apa tidak? Terus pertanyaan dari Mbak Konita yang kedua, apakah nantinya Kemenko akan meminta legal opinion kepada Jamdatun Kejagung RI terkait kerjasama dengan ke-8 platform digital sebagai mitra? Terima kasih. Jadi total dari 3 penanya ini ada sekitar 8 pertanyaan. Silakan Pak Rudi, nanti kalau ada yang kelewat. Baik, terima kasih Pak Dida. Jadi menjawab yang dari Mas Irham dulu dari BBC terkait dengan konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan ini kan KPK melihat bahwa ada platform digital yang ternyata juga menjual pelatihan mereka juga di dalam platform tersebut. Nah, mungkin nanti dilengkapi oleh Bu Deni bagaimana, tapi analoginya adalah begini. Jadi modelnya seperti kalau kita ke Carrefour, itu kan ada atau ke Alfamart, itu ada produk-produk white label yang dijual mereka juga. Nah, ini apakah nanti itu menjadi konflik kepentingan atau tidak? Nah, ini yang menjadi perhatian KPK. Namun kita melihat bahwa sejauh ini yang sudah kita pantau itu tidak lebih dari 20% yang dijual mereka sendiri. Namun bukan hanya itu, sebenarnya konflik kepentingan itu boleh dibilang tidak ada. Karena misalnya contoh di platform A, mereka juga walaupun dia digital platform, dia juga menjual pelatihan yang ada di platform A, tetapi dia juga memasang pelatihan di platform B atau platform C, sehingga ini sebenarnya tidak menjadi masalah, dan ini mereka saling memasang dari masing-masing digital platform. Nah, sehingga pada waktu itu kami juga sudah meminta semacam pendapat dari KPPU, dan KPPU melihat bahwa ini tidak ada konflik kepentingan. Nah, terkait dengan sanksi pidana, mungkin nanti Pak Ketut bisa menjelaskan terkait dengan sanksi pidana ini, sekaligus nanti menjawab pertanyaan teman-teman tadi dari IDN dan juga mungkin dari Gatra. Terkait dengan pendampingan hukum, yang dimaksud dengan pendampingan hukum di sini adalah sewaktu-waktu PMO meminta klarifikasi atau pendapat terkait dengan apa yang harus ditempuh apabila
ini nantinya melanggar atau tidak terkait dengan hukum, ini bisa dilakukan asistensi atau meminta pendapat dari Jamdatun. Nah, ini yang dilakukan nanti oleh teman-teman PMO bekerja sama dengan teman-teman dari Jamdatun. Nah, ini timnya juga sudah dibentuk oleh Pak Jamdatun sehingga saat ini sudah bisa mulai bekerja untuk memberikan advice kepada PMO Kartu Prakerja. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Mbak Hana, pidana itu nanti akan dijelaskan Pak Ketut. Lalu untuk terkait dengan masalah peserta batch 1 dan batch 3 yang belum dibayarkan, nah seperti yang tadi saya sampaikan, memang saat ini dari 573.080 orang yang telah mengikuti pelatihan, ada 477.971 peserta yang telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan telah menerima sertifikat. Namun, peserta yang telah menerima insentif baru sebanyak 361.209 orang. Sehingga masih ada beberapa orang yang belum dibayarkan insentifnya. Nah, ini akan kita segera keluarkan, mungkin bisa di dalam minggu ini, masih menunggu keputusan komite untuk membayarkan insentif tersebut. Nah, sehingga tidak perlu menunggu proses verifikasi, misalnya terkait dengan pembayaran pelatihan yang dilakukan oleh BPKP. Nah, ini yang tadi pagi kita rapatkan dan kita mohon nanti dari komite untuk memberikan persetujuan untuk pembayaran insentif kepada orang-orang yang sudah menyelesaikan pelatihannya di batch 1 sampai dengan 3. Terkait dengan pembicaraan untuk pengurangan bantuan biaya pelatihan, memang ini waktu itu sempat kita menurunkan karena banyak permintaan dari masyarakat terkait dengan lebih perlunya lagi untuk menambahkan biaya insentif tunai dibanding dengan biaya pelatihan. Nah, sehingga waktu itu kita sudah melihat dengan rata-rata sekitar 470 sekian ribu harga pelatihan, itu bisa kita kurangi harga biaya pelatihan tersebut sehingga insentif tunainya bisa mendapatkan lebih besar lagi. Nah, ini masih menunggu keputusan komite karena nantinya apakah ini bisa dilakukan mulai di batch 4 atau kita tetap dengan pola yang lama dengan pelatihan 1 juta, ini nanti masih menunggu persetujuan di rapat Komite Cipta Kerja. Terkait dengan apalagi tadi legal opinion Jamdatun, tadi sudah saya sampaikan bahwa legal opinion itu kita minta untuk pelaksanaan batch 1 sampai dengan batch 3. Nah, inilah apa yang kita mintakan ke Jamdatun, tentunya termasuk juga terkait dengan bagaimana kerjasama ini dengan 8 platform. Namun, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dalam beberapa kesempatan, memang sudah disampaikan bahwa terkait dengan kerjasama dengan 8 platform itu, sampai saat ini tidak dilihat adanya pelanggaran aturan yang kita sampaikan. Namun seperti yang tadi disampaikan, seperti yang sering disampaikan oleh teman-teman dari kementerian lembaga, walaupun ini bukan masuk ke dalam ranah pengadaan barang dan jasa, namun prinsip-prinsip untuk pengadaan barang dan jasa itu harus tetap diperhatikan. Misalnya keterbukaan atau sosialisasi. Nah, ini yang ke depan di batch 4, oleh sebab itu kita sudah membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menjadi platform digital maupun juga lembaga pelatihan untuk mendaftarkan diri, sehingga itu nanti bisa kita evaluasi dan kita bisa tambahkan dari yang ada saat ini 8 platform tersebut. Mungkin itu dari saya. Kami persilakan Pak Ketut sebelum nanti ke Bu Deni. Ya, silakan Pak Ketut.
Terima kasih Pak Deputi, Pak Rudi, Pak Dida. Terkait dengan masalah tuntutan pidana, pada intinya adalah PMO di sini manajemen pelaksana nanti akan melaporkan kepada kepolisian jika terdapat suatu pelanggaran hukum yang ditemukan oleh pendaftar atau penerima kartu prakerja. Di sini kan macam-macam, ada deliknya, itu bisa saja pertama pelaku misalnya melakukan penipuan. Jadi menipu bahwa dia seharusnya misalnya dia tidak berhak, dia bilang dia berhak. Atau bisa juga ada delik yang bisa dikaitkan, misalnya dia mencuri data KTP orang. Nah, ini juga bisa deliknya pencurian di KUHP atau bahkan bisa masuk ke ranah Undang-Undang ITE. Nah, kemudian juga ada beberapa jurisprudensi itu terkait dengan memberikan data palsu itu, di mana ada disclaimer di pengisian kartu di pengisian di prakerja, dicek ketika cek itu dicentang itu, di situ kan disebut bahwa memberikan data yang benar dan sesungguhnya, itu bisa berdasarkan jurisprudensi, itu bisa dengan delik sumpah palsu. Jadi bukan hanya ada alamat palsu saja, nih Bapak Ibu, kawan-kawan wartawan, ini ada sumpah palsu juga nanti. Jadi demikian Bapak, kawan-kawan. Terima kasih. Jadi intinya adalah PMO hanya mendata atau melihat apabila ada yang kita curigai melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan. Dan itu akan kita laporkan kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Jadi bukan PMO yang mengimplementasikan sanksi pidana itu nantinya. Demikian. Betul, Bapak. Siap. Ya, terima kasih Pak Rudi. Tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Mas Irham yang belum terjawab, itu anggaran yang sudah dikeluarkan 3 gelombang kemarin dan juga tagihan terhadap 8 platform. Mungkin ini juga bisa dijawab sama Bu Deni, atau silakan Pak Rudi kalau misalnya ingin melengkapi. Ya, mungkin Bu Deni lebih tepat lagi untuk menjawab berapa yang sudah dikeluarkan. Ya, silakan Bu Deni sekalian menjawab beberapa hal tadi juga. Ya Pak, maaf Pak karena saya di jalan. Jadi begini teman-teman, jadi batch 1, 2, 3 sudah dilaksanakan. Nah kemudian jumlah pesertanya 680 918. Nah, jadi berapa sih sebenarnya uang yang sudah keluar dari negara dan itu kemudian sudah masuk kepada virtual account dari masing-masing peserta yang 680 ini, 680.000 ini, maka yang sudah keluar adalah 680.918 dikalikan 3.550.000. Nah, ini semua peserta bisa melihat angka ini di dashboard masing-masing, di mana di situ ada 1 juta pelatihan, kemudian 2,4 juta itu adalah insentif, dan kemudian yang 150.000 adalah insentif pasca pengisian survei. Nah, dari tadi yang 1 juta yang per peserta untuk pelatihan itu, tadi sudah disampaikan statistiknya oleh Pak Rudi bahwa sekitar 477 ribuan itu telah menyelesaikan pelatihannya. Nah, tapi ini tidak serta-merta kemudian langsung dibayarkan 600.000 karena sekali lagi kita harus ngecek KYC-nya. Nah, terkait dengan KYC ini, teman-teman, ini kan kami menggunakan full adalah secara digital pendaftarannya. Tidak ada pertemuan face-to-face antara peserta dengan Pak Lurah, Pak RT, pendamping, atau itu enggak ada. Nah, ketika itu pendaftarannya betul-betul secara daring, maka verifikasi yang dilakukan harus berlapis. Yaitu yang kita lakukan, pertama verifikasi email, kedua verifikasi dari NIK, yang ketiga verifikasi nomor HP, dan yang keempat adalah face matching. Kenapa ada face matching? Karena teman-teman kan mengerti bahwa banyak sekali juga data pribadi yang bocor, baik diretas maupun tidak, sehingga info NIK
maupun iktp itu terserak di mana-mana. Teman-teman untuk membuktikan bisa Google iktp atau NIK gitu. Nah, itu kan ada nanti foto iktp, wah gak karu-karuan gitu ya, banyak. Nah, itu misalnya saja teman-teman mengambil salah satu dan kemudian mendaftar kartu prakerja, maka ketika itu kita tanyakan kepada Dukcapil secara API, Dukcapil, apakah NIK ini ada? Pasti dijawab ada. Kalau itu benar ya, nah sekarang teman-teman ketika NIK-nya itu ada, misalnya saya kasih iktp saya kepada teman-teman kemudian pakai iktp saya untuk mendaftar. Terus kemudian ditanyain ke Dukcapil, NIK-nya ini ada nggak orangnya? Pasti dijawab ada, wong saya memang ada. Tapi apakah yang mendaftar itu betul-betul saya? Ataukah ada orang lain yang mencuri identitas saya? Entah itu dari dunia maya, entah itu dengan meretas, yang kemudian satu orang bisa mendaftar multiple karena tinggal beli aja apa itu telepon itu yang yang SIM card itu loh. Nah, itu. Nah, jadi SIM card 50 ribuan. Wah, tak beli semua 10 NIK kemudian itu saya masukkan. Itu rentan. Jadi fraud yang semacam ini rentan dan kami sebenarnya mengetahuinya ketika justru di media sosial ada yang mengatakan, "Hore, saya punya 5 NIK dan semuanya dapat." Nah, itu ketika semuanya dapat ini, wah ini berarti kita harus melakukan satu layer lagi dan sekarang itu juga sudah kita implementasikan. Ini sebenarnya sebuah best practice yang ada di dunia fintech. Jadi saya minta teman-teman media mungkin bisa tanya dengan teman-teman fintech, apakah kemudian prosedur itu quite common atau tidak ketika kita ingin melakukan verifikasi identitas atau ID seseorang. Nah, jadi teman-teman, ini memang biayanya cukup mahal gitu ya. Kalau kita bicara 5,6 juta orang dikalikan per orangnya sekian ribu rupiah, kemudian kita end up dengan angka 30 miliar. Tapi teman-teman, 30 miliar ini bukan dibandingkan dengan 0 rupiah loh. Tapi 30 miliar ini dibandingkan dengan kerugian negara apabila kita tidak melakukan face matching dan menerima informasi NIK begitu saja yang itu kemudian dicolong sama orang lain. Yang paling rugi dalam hal ini adalah orang yang dicolong identitasnya. Yang kedua adalah, teman-teman, ini kan kita bicara 5,6 juta penerima kartu prakerja yang sampai dengan akhir tahun nanti ya, kan targetnya segitu. Nah, ketika itu katakanlah fraud-nya itu 10% saja, jadi 10% dari 5,6 juta dan dia berhasil katakanlah mendapatkan duit dari kartu prakerja, yaitu 1 juta pelatihan dan nanti sisanya adalah insentif, berarti kita kehilangan 10% dikalikan 5,6 juta, dikalikan 1 juta rupiah. Dan itu ekivalen 560 miliar. Ini yang kita hindarkan duit negara untuk digarong sama mereka yang memanfaatkan NIK dari orang lain. Nah, yang kasihan kan orang yang kemudian bilang, loh saya belum daftar, kenapa dibilang NIK-nya sudah kepake seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa melindungi anggota masyarakat yang dicuri identitasnya dan dipakai secara tidak bertanggung jawab oleh orang lain. Masalahnya adalah kita tuh nggak tahu orang lainnya itu mana, karena ya begitu itu gon-gon hilang aja. Nah, yang kedua teman-teman, yang ini yang bagaimana dengan biaya insentif pajak pelatihannya yang 600.000 kalikan 4, karena kita berkolaborasi dengan 4 perusahaan keuangan sekarang ini nantinya akan bertambah. Ini mereka sudah mengimplementasikan prosedur KYC ini. Nah, sehingga kemudian mereka bisa mencegah ketika orang itu fraud. Tapi yang prosedurnya negara tadi yang 1 juta itu yang kemudian istilahnya tidak bisa terselamatkan gitu kalau kita tidak melakukan face matching sejak dari awal. Nah, jadi prosedur ini saya nggak pintar menjelaskan ya teman-teman, tapi teman-teman tanya deh sama BI, OJK, kemudian tanya sama orang-orang fintech, kemudian financial inclusion, tim-tim kayak begitu. Mungkin Bank Dunia juga ada, karena itu kemudian ada juga yang intinya yang kayak itulah komunitas itulah, saya nggak terlalu ngerti, tapi ini quite logis bahwa kalau kemudian hanya dimasukkan NIK saja ya maka ditanyain apakah orang ini ada, jawabannya ada, tapi apakah orang ini adalah orangnya yang sebenarnya itu belum tentu. Nah,
itu teman-teman. Jadi kami ini justru karena menerapkan, maaf, itu kita sebutkan ini di dalam rapat komite waktu itu Pak Wamenkyu malah menyampaikan bahwa ya ini oke untuk dilaksanakan demi untuk katakanlah kita itu kan harus memastikan mudarat yang paling kecil ya, antara kehilangan 560 miliar sama kehilangan 30 miliar ya. Ini baru kehilangan duitnya, belum kehilangan dari kesempatan orang yang semestinya bisa dapat pelatihan tetapi kemudian dicolong sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terkait dengan itu orang yang sedang bekerja kok bisa dapat kartu prakerja sekarang, ini teman-teman perlu saya sampaikan bahwa begini. Jadi kalau kita baca Perpres tadi bahwa syarat dari menjadi peserta kartu prakerja itu WNI usia 18 tahun, tidak sedang sekolah atau kuliah. Nah, yang kedua adalah ini bisa pekerja, pencari kerja maupun korban PHK. Nah, pekerjanya kan ada di situ. Nah, jadi orang itu kemudian mendaftar karena ini sebenarnya terbuka buat siapapun. Namun ini kan agak nggak pantas gitu loh. Kalau orang-orang yang tidak terdampak COVID, dia tetap aja dapat gaji bulanan, dan kita sudah mengajak supaya mendahulukan mereka yang terdampak, tapi daftar gitu. Misalnya saja ya yang sekarang mau diatur itu misalnya saja adalah PNS. Misalnya mestinya PNS jangan dong ngalah dulu lah untuk mereka yang itu terdampak COVID gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Ya, terima kasih Bu Deni. Satu penanya terakhir dari Pak Zulfikar dari Jakarta Post. Silakan Pak Zulfikar. Halo, sore Pak Dida. Ya. Saya punya pertanyaan untuk Bu Deni. Jadi tadi disebutkan kalau udah ada 1.200 pelatihan yang udah diambil gitu kan. Nah, mungkin boleh dikasih tahu distribusi 1.200 pelatihan ini paling banyak di platform yang mana, paling sedikit di platform yang mana, dan apakah statistik ini akan jadi pertimbangan untuk mana platform digital yang kedepannya akan disisihkan dari mitra kartu prakerja. Terima kasih. Oke. Singkat, silakan Bu Deni. Ya, jadi Mas ini saya kan ini dinamis ya. Jadi saya terakhir ngecek itu mungkin sekitar seminggu lalu atau 2 minggu lalu. Kalau tidak salah, yang paling banyak, wah ini pasti kan nggak enak ya Mas ya. Ini saya nggak promosi ya, cuma ngomong data loh ya. Jadi yang paling banyak itu di Tokopedia. Kemudian yang kedua terbanyak itu di Skill Academy, jenis pelatihan ya, sama lembaga pelatihan yang nyantol-nyantol itu. Itu yang saya tahu. Mungkin saya nggak tahu Mas Panji ada di sini atau Regi mungkin yang lebih tahu tentang statistiknya itu. Terus ini perlu saya sampaikan pada teman-teman ini yang terkait dengan konflik kepentingan itu. Jadi teman-teman, dari 8 digital platform itu yang memiliki jenis pelatihan yang disediakan oleh yang terafiliasi dengan dirinya atau vertical integration atau apapun ya judulnya ya, karena kami konsultasi dengan KPPU juga terkait ini, itu 5 digital platform dari 8. Karena tadi terus terang aja teman-teman, kami ini diskusinya sama KPPU waktu itu, kita pikir ini vertical integration gini boleh nggak, kalau private label kayak begini boleh nggak, kemudian yang nggak boleh seperti apa lah. Ketika kemudian kami sampaikan analoginya, kalau kayak Hero jualan, maaf ya ini sorry nyebut brand, gula Hero itu, terus habis itu ada Indomaret, itu kan ada tisunya Indomaret, atau tehnya Indomaret, atau Hypermart juga gitu, ada private labelnya. Tapi kan label-label ini bersanding dengan label-label yang lain. Nah, kemudian yang itu kan faktanya boleh, katanya iya boleh memang. Tapi yang tidak boleh itu ada perjanjian eksklusif, yaitu bahwa si penyedia pelatihan itu hanya boleh jualan di toko itu yang nggak boleh, dia memiliki kebebasan untuk jual dimanapun. Nah, jadi yang terkait dengan pelatihan yang ada misalnya di Skill Academy juga dijual di Tokopedia, pelatihannya Pijar Mahir ada yang dijual di tempat lain juga, pelatihannya Tokopedia dijual di mana. Nah, jadi itu sudah terjadi silang-saling seperti itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa yang di Skill Academy itu jenis pelatihan yang berafiliasi dengan dia itu 21%. Kalau yang di tempatnya yang kedua itu Pintaria kalau nggak salah itu adalah 17% kalau tidak salah. Nah, kemudian jadi ada 5 digital platform yang itu ada yang 8%, ada yang 2%, jadi beda-beda teman-teman.
Nah, sekali lagi akan kemudian terus memonitor. Kami juga bertanya monitor apakah ada perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh si digital platform terhadap anak tirinya gitu. Nah, itu kami sekali lagi ini kan juga tidak bisa bertanya satu-satu karena saking banyaknya, tapi kita bertanya kepada baru few of them, mereka mengatakan bahwa itu tidak ada diskriminasi perlakuan dari digital platform kepada anak tirinya daripada kepada anak kandungnya. Dan satu lagi teman-teman, at the end kita mau ke Indomaret, mau beli gula pasirnya merek Indomaret atau lainnya, itu kan semuanya terserah kepada konsumen. Sama halnya dengan ini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh si digital platform untuk kemudian mengontrol pilihan dari penerima manfaat dari program Kartu Prakerja. Dia mau belanja apa di digital platform itu, ya itu terserah mereka mau milih yang mana. Jadi itu teman-teman. Kalau yang update angkanya yang beneran, nggak tahu Mas Panji atau Regi aja, betul nggak itu masih Tokopedia sama si Skill Academy ya? Oh gitu. Gimana Bu? Silakan Mas Panji. Yang dominan paling banyak jenis pelatihan dan lembaga pelatihan nyantolnya di digital di Tokopedia platform. Bu, di Tokopedia. Yes. Ya. Oke. Tokopedia, kemudian ada di Skill Academy dan ada juga di sekolahmu, Bu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Panji, Bu Deni. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan terakhir dari Bu Deni dulu, nanti biar pamungkasnya Pak Rudi. Saya sih terus terang ya Pak ya, senang banget begitu banyak perhatian yang diberikan kepada program Kartu Prakerja. Teman-teman semuanya, ini kan adalah cara kita untuk menjaga program ini ya. Dan saya sampaikan program ini uangnya ada di Kementerian Keuangan, policy-nya dipimpin oleh Kemenko. Tetapi di dalam board dari pengarah itu dan pembuat kebijakan itu ada 7 kementerian dan lembaga. Jadi ada Kemenaker, Kemdikbud, ada Kemenq, ada Bappenas, ada Mendagri karena pendidikan sama pelatihan itu kan kewenangan daerah juga. Terus habis itu ada Kemperin dan sebagai wakil dari tim pengarah kebijakan itu ada Pak Muldoko. Nah, terus saya juga sampaikan pada teman-teman, saat ini ada 10 lembaga yang itu membantu, mengawasi, memberikan masukan, pendampingan kepada program Kartu Prakerja. Terima kasih sekali. Yaitu saya sebutkan 3 penegak hukum, yaitu KPK, polisi, kepolisian, dan kemudian kejaksaan. Kemudian juga 2 auditor, tentu saja auditornya Kemenq karena yang pegang duit, satunya auditornya Kemenko yang itu memegang policy. Terus habis itu ada LKPP karena itu sekali lagi kita juga perlu memastikan bahwa prosedur itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, walaupun bukan pengadaan barang dan jasa, ada juga BPKP yang mendampingin kami dalam kemudian melakukan pengecekan, petunjuk teknis dan lain sebagainya. Kemudian ada KPPU yang terkait dengan persaingan usaha, kami juga ada dari Ombudsman yang kemudian memberikan masukan keluhan masyarakat ini itu. Yang ke-10 itu baru itu adalah dari BPK. Jadi BPK juga ada masuk untuk kemudian menanyakan dan meminta beberapa dokumen. Saya ada yang ketinggalan lagi enggak ya? Jadi teman-teman yang mengawasi banyak, dan termasuk teman-teman media juga, tapi sekali lagi teman-teman, semua orang ini e-marketplace. Semua orang boleh jualan, semua orang boleh pasang harga berapapun, tapi ya no hard feeling ketika itu nggak laku lah gitu. Karena dalam hal ini yang menjadi juri terbaik itu adalah peserta pelatihan. Karena mereka yang kemudian katakanlah memang uangnya dari yang 20 triliun ini kan hampir semuanya lah, 19,9 triliun semuanya itu langsung diberikan kepada penerima manfaat. Jadi bukan lewat lembaga pelatihan atau bukan di badan usaha digital platform dan lain sebagainya, bukan. Itu teman-teman, terima kasih. Terima kasih Bu Deni. Silakan Pak Rudi. Ya, Pak Dida. Jadi sama seperti yang Bu Deni, mungkin hanya menambahkan saja. Jadi kami mendengar masukan dari seluruh pihak, ya.
baik itu masyarakat maupun kementerian lembaga, dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk tetap mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan juga menjaga governance dari program Kartu Prakerja ini. Oleh sebab itu, kami juga secara sungguh-sungguh memperbaiki tata kelola dari program Kartu Prakerja ini, sehingga ke depannya program ini yang tadi disampaikan Bu Deni memang masih sangat muda gitu ya, bisa nantinya berjalan secara baik dan lancar dan juga akuntabel, sehingga nantinya betul-betul ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya, bukan hanya kepada masyarakat yang ingin nantinya masuk ke dalam dunia kerja, namun juga masyarakat yang ingin berwirausaha dengan menggunakan fasilitas program Kartu Prakerja. Jadi mohon dimaklumi saja bahwa dalam pelaksanaan batch ketiga ini banyak hal yang memang dianggap masyarakat masih tidak sesuai dengan peruntukannya, namun karena ini betul-betul dilakukan untuk mendorong atau menjadi instrumen bantuan sosial, sehingga masyarakat melihat bahwa tanpa pelatihan pun sebenarnya atau tidak diperlukan pelatihan. Sebenarnya yang diperlukan masyarakat itu adalah bantuan sosial. Namun kembali lagi bahwa aturan yang kita gunakan untuk Kartu Prakerja ini adalah untuk digunakan sebagai pelatihan dan juga bantuan tunai. Nah, ini yang perlu ditekankan sekali lagi, bahwa kita tidak bisa melepas pelatihan itu karena memang ini yang diamanatkan di dalam Perpres Kartu Prakerja. Mungkin itu Pak Dida dari saya, dan kami mohon bantuan dari teman-teman media juga untuk menyuarakan hal-hal yang positif serta memberikan masukan kepada kami anytime untuk perbaikan Kartu Prakerja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Rudi dan Bu Deni, dan juga beberapa rekan, Pak Ketut dan Pak Panji, terutama rekan-rekan wartawan yang sudah menyempatkan hadir secara Zoom ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat, dan tadi sudah disampaikan juga terakhir oleh Pak Rudi, kami di pemerintah, Kemenko dan juga PMO dan semua pihak sangat terbuka terhadap masukan yang untuk perbaikan ke depannya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.